yang ini loh. Aku tuh lagi nyari-nyari motor. Nah, bentar lagi kan anak kita kan mau sekolah, si Mas itu. Iya. Nah, aku tuh lagi nyari-nyari motor yang cocok gitu loh buat aku, buat antar jemput sekolah. Pengennya sih aku beli Scoopy ya, tapi kan aku nggak tahu Scoopy itu kekurangan kelebihannya apa, terus tipe-tipenya tuh apa aja gitu. Bisa nggak jelasin gitu? Oh gitu. Ya, teman-teman juga yang belum tahu biar pada ngerti semua gitu. Oh gitu. Oke, sayang, ini kan untuk Honda Scoopy itu ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah tipe Smart G dan yang kedua adalah tipe non Smart G. Ya, yang mana untuk harganya sendiri itu selisih hampir kurang lebih 1 jutaan, lebih mahal yang tipe Smart G untuk harganya ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya tentunya kedua motor ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan yang tipe Smart G, dia lebih safety, lebih aman dari yang namanya pencurian. Ya, yang penting untuk remote-nya nanti jangan sampai ketinggalan di dalam jok. Ya, remote-nya nanti dapat 2 ya untuk teman-teman. Setiap pembelian dapat 2 remote-nya. Nah, itu kelebihan dari untuk yang tipe Smart G. Nah, untuk kekurangannya sendiri, karena untuk yang tipe Smart G ini tidak lagi menggunakan yang namanya kick starter atau starter manual. Jadi tidak ada yang namanya kickstarternya. Misalkan nggak ada kickstarternya ya, nggak ada kickstarternya. Misalkan nanti sewaktu-waktu mogok di jalan apa-apa, tentu akan kesusahan ya, karena tidak ada bantuan kickstarternya. Kayak gitu ya, itu kekurangannya. Nah, untuk yang non Smart G atau yang pakai kunci kontak biasa, dia kelebihannya dia masih ada yang namanya kickstarternya ataupun starter manualnya. Nah, seperti yang kalian ketahui sendiri ya, kalau yang pakai kickstarter ataupun starter manual, misalkan nanti mogok di jalan, apa kebanjiran, melewati banjir, misalkan mogok, kan bisa terbantu dengan yang namanya kickstarter tadi atau starter manual. Nah, itu kelebihannya. Kemudian untuk yang non Smart G atau kunci kontak, misalkan nanti kunci kontaknya hilang, misalkan ya dua-duanya hilang, itu cukup modal dengan 30.000 motor sudah bisa nyala lagi, duplikat. Kalau yang Smart G tadi misalkan hilang dua-duanya, bingung, nanti pesan dulu, inden dulu remote-nya, motornya nganggur, nggak bisa dipakai sebelum remote-nya datang. Itu seperti itu. Gitu. Kalau kisaran harganya berapa ya kalau untuk remote-nya? Kalau untuk remote-nya sih yang orinya dari Honda itu kisaran ya kurang lebih ya teman-teman itu 350.000. Wah, itu kurang lebihnya ya. Lumayan ya 350.000. Buat keperluan lainnya buat jajan. Kan? Nah, kalau untuk yang kunci kontak cuma modal 30.000. Sudah bisa nyala lagi motornya. Dan harga juga lebih low price ya. Iya, harganya lumayan sih, antara Smart G dan non Smart G itu selisih 1 jutaan, lumayan. Terus kalau kelebihannya yang Smart G itu dibandingkan yang biasa itu apa sih? Nah, itu tadi kelebihannya, dia kan lebih aman, lebih safety dari pencurian. Gitu. Itu ya, secara teknologi dia memang sudah high, sudah kelas atas lah istilahnya. Gitu. Nah, tapi karena kan motor trouble ataupun tidak bisa nyala itu kan bukan hanya karena di aki saja ya. Nah, karena di Smart G di speedometernya itu ada sensor pemantau aki. Gitu. Iya, keren ya. Di speedometer yang tengah-tengah itu ada sensor indikator baterainya. Nanti misalkan baterainya mau habis. Tapi untuk akinya sama ya? Akinya sama. Modelnya dua motor ini sama, Smart G dan non Smart G modelnya sama. Cuman itu tadi yang tipe Smart G di speedometer ada indikator baterai. Misalkan baterai mau nyala, mau soak atau mau habis, dia kasih tanda lampu kuning. Itu yang tipe Smart G. Kalau yang non Smart G itu nggak ada indikator baterainya. Gitu. Jadi kalau menurut kamu nih, kira-kira aku cocoknya beli yang tipe apa? Nah, kalau menurut aku sih, karena kecepatanmu tingkat tinggi, gampang panik,
Ya misalkan nanti yang pakai smart key tiba-tiba motornya mogok di jalan, ya panik, nggak karu-karuan nanti. Mendingan yang pakai yang non smart key saja. Oh gitu. Ya kan kebutuhannya cuma untuk antar jemput saja, bukan untuk nongkrong-nongkrong sama teman-temannya di kafe-kafe kan. Untuk antar jemput anak sekolah aja toh. Iya. Oke. Kebutuhannya cuma jadi itu gitu aja. ya teman-teman, kalau misalnya mau beli motor yang tipe smart key atau non smart key itu dipikir dulu deh. Yang smart key pertama budgetnya lebih ya, lebih. Terus kedua juga untuk tingkat keamanannya itu lebih bagus sih. Tapi untuk kalau misalnya ada trouble di tengah jalan itu lebih susah gitu. Karena kan nggak ada starter manualnya. Nah untuk yang non smart key atau kunci kontak biasa memang kan lebih rawan dari pencurian, tapi kita yang harus hati-hati. Ya bisa kan nanti dikasih pengaman kunci tambahan ya untuk meminimalisir. Nah itu dia. Tapi saya ada tips ini. Ya. Kalau mau lebih aman lagi. Apa itu? Ditaruh di rumah. Taruh di rumah terus? Nggak diapa-apain. Nggak diajak pergi-pergi motornya. Terus anaknya sekolah? Jalan kaki. Lebih aman lagi. Oke ya teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita seputar untuk kelebihan dan kekurangannya Honda Scoopy yang tipe smart key dan non smart key ya. Masing-masing pasti ada nama kelebihan dan kekurangannya. Bukan berarti yang non smart key ini jelek ya, bukan berarti yang smart key itu lemah atau kekurangannya nggak ada kickstarternya, bukan itu. Jadi kalian mau yang beli yang smart key ataupun yang kunci kontak biasa, monggo silakan. Itu disesuaikan sama kebutuhannya saja masing-masing ya. Jangan dipaksakan. Oke deh, terima kasih kalau gitu. Mungkin teman-teman di rumah yang bertanya-tanya mau beli yang smart key atau nggak smart key bisa terjawab dengan nonton video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Terus kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, bakal dijawab sama kita diskusi nanti, sharing di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.